Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan metode periodik dan metode perpetual pada jurnal umum. Silakan disimak ya teman-teman. Sebelum kita ke contoh soalnya, kalian perlu memahami dulu apa itu jurnal periodik. Jurnal periodik adalah metode pencatatan yang sederhana dan mudah dilakukan. Pada metode ini, penyesuaian akhir periode dilakukan dengan menutup persediaan barang awal dan kemudian mencatat persediaan barang akhir yang telah dilakukan perhitungan fisik sebelumnya. Sedangkan untuk periode perpetual, ini pencatatannya dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Adapun perbedaan pencatatan metode periodik dan metode perpetual yang pertama yaitu pada metode periodik, kalian pasti akan menemui akun-akun di bawah ini. Untuk akun pembelian, itu ada di posisi debit. Karena ketika pembelian, maka barang dagangannya bertambah. Kemudian, ketika ada retur pembelian, maka dia ada di posisi kredit karena retur pembelian itu barang dagangannya berkurang. Barang yang sudah kita beli, berkurang. Begitu pula potongan pembelian. Ketika terjadi potongan pembelian, maka posisinya ada di sisi kredit. Kemudian beban angkut pembelian, posisinya ada di sisi debit. Nah, pada metode perpetual ini, kalian tidak akan menemui akun-akun ini yang kalian temui di metode periodik. Untuk akun-akun yang kalian temui di metode perpetual adalah akun persediaan barang dagang. Jadi ketika ada transaksi retur pembelian, potongan pembelian, dan beban angkut pembelian pada metode perpetual, nama akunnya sama, yaitu persediaan barang dagang. Tinggal kalian atur posisinya di sebelah debit atau di kredit. Ketika terjadi pembelian, maka persediaan barang dagang ini posisinya di debit. Tetapi ketika terjadi retur pembelian, maka posisinya ada di kredit. Ketika ada potongan pembelian, maka akun persediaan barang dagang ini posisinya di kredit. Ketika ada beban angkut pembelian, maka posisinya ada di debit, persediaan barang dagang ini. Berikut tabel untuk setiap terjadinya transaksi. Yang pertama, jika terdapat transaksi pembelian, maka ketika metode periodik kalian akan mencatat pembelian di sisi debit dan utang dagang atau kas di sisi kredit. Tergantung kalau pembeliannya itu tunai, maka gunakan kas sebelah kredit. Kalau pembeliannya secara kredit, maka di sisi kredit adalah hutang dagang. Jadi ini tergantung dengan kasusnya atau transaksinya. Sedangkan pada metode perpetual, akun pembelian ini diganti dengan persediaan barang dagang. Karena barang dagangannya ketika terjadi pembelian akan bertambah. Untuk posisi kreditnya masih sama, hutang dagang atau kas. Nah, yang kedua yaitu ketika terjadi retur pembelian. Untuk metode periodik, posisi debitnya adalah utang dagang atau kas. Sedangkan kreditnya adalah retur pembelian. Untuk metode perpetual, debitnya masih sama, hutang dagang atau kas. Kreditnya adalah persediaan barang dagang. Kemudian, ketika terjadi kegiatan beban angkut pembelian, untuk periodik, kita akan mendebit beban angkut pembelian dan kreditnya adalah kas. Sedangkan untuk metode perpetual, debitnya diganti dengan persediaan barang dagang dan kreditnya masih sama, yaitu kas. Yang keempat, yaitu ketika terjadi pelunasan pembelian dengan potongan pembelian untuk metode periodik. Debitnya adalah hutang dagang, kreditnya kas, dan potongan pembelian. Sedangkan pada metode perpetual, potongan pembelian ini diganti dengan persediaan barang dagang. Sehingga bisa kalian lihat di metode perpetual ini tidak ada akun retur pembelian, beban angkut pembelian, dan maupun potongan pembelian. Perbedaan yang kedua, pada pencatatan metode periodik dan perpetual, yang pertama adalah pada metode periodik ini kalian akan menemukan akun-akun seperti ini.
Nah, ketika terjadi penjualan barang dagang, maka posisikan di kredit. Karena ketika menjual barang dagangan kalian berkurang, maka penjualan di posisi kredit. Dan kebalikannya, ketika terjadi transaksi retur penjualan dan potongan penjualan yang sudah dijual dikembalikan, maka barangnya bertambah. Maka retur penjualan ada di posisi debit. Begitu pula potongan penjualan. Nah, pada metode perpetual, akun-akun ini masih sama ya. Ketika terjadi penjualan juga ada di posisi kredit. Retur penjualan di posisi debit, potongan penjualan juga di posisi debit. Nah, yang membedakan adalah ketika terjadi penjualan, maka jurnal ada penambahan akun HPP atau harga pokok penjualan dan pengurangan PBD atau persediaan barang dagang. Ketika terjadi transaksi retur penjualan, maka harus diikuti dengan jurnal penambahan persediaan barang dagang dan pengurangan harga pokok penjualan. Berikut skema ketika transaksi penjualan. Ketika kalian mencatat menggunakan metode periodik, debitnya adalah piutang dagang atau kas, tergantung transaksinya ya, tunai atau kredit. Dan kreditnya adalah penjualan. Ini kalau metode periodik. Ketika menggunakan metode perpetual, debitnya adalah piutang dagang atau kas, kreditnya adalah penjualan, masih ada satu jurnal lagi, yaitu debitnya HPP atau harga pokok penjualan dan kreditnya persediaan barang dagang. Keduanya, ketika ada retur penjualan, ketika mencatat menggunakan periodik, kalian cukup menjurnal retur penjualan di sisi debit dan kreditnya adalah piutang dagang atau kas. Tetapi ketika kalian mencatat menggunakan metode perpetual, maka jurnalnya adalah retur penjualan di sisi debit dan kreditnya adalah piutang dagang atau kas, dan ada satu jurnal lagi, debitnya persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan sebelah kredit. Kemudian ketika ada kegiatan pelunasan penjualan tanpa potongan atau kalian menerima pelunasan penjualan, maka baik metode periodik ataupun perpetual sama, yaitu debitnya adalah kas, kreditnya adalah kas, kreditnya adalah piutang dagang. Sedangkan ketika terjadi pelunasan penjualan dengan memperoleh potongan metode periodik dan perpetual yaitu sama. Perlakuannya, debitnya kas dan potongan penjualannya kredit. Debitnya kas dan potongan penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Kita langsung ke contoh soalnya. Di bawah ini adalah transaksi yang terjadi. PT Harapan Jaya adalah sebuah perusahaan distributor MP3 player yang berlokasi di Surabaya. Selama bulan April 2012, perusahaan ini melakukan transaksi sebagai berikut. Kita ke soal yang pertama ya. Pada tanggal 2 April membeli peralatan kantor dari toko ATK seharga 4.200.000 secara tunai. Kita catat seperti ini. 2012 bulan April tanggal 2 untuk metode periodik, debitnya adalah peralatan kantor 4.200.000, kreditnya kas sebesar 4.200.000, sedangkan metode perpetual sama ya jurnalnya, debit peralatan kantor, kreditnya kas sebesar 4.200.000 rupiah. Kemudian soal yang kedua pada tanggal 4 April membeli barang dagang dari PT Savana seharga 9.500.000 secara kredit. Jadi jurnalnya untuk metode perpetual tanggal 4, debitnya persediaan barang dagang 9.500.000, kreditnya utang usaha 9.500.000. Soal yang ketiga, pada tanggal 6 April 2012, membeli perlengkapan kantor ke toko warna seharga 2.500.000 secara tunai. Jurnalnya yaitu tanggal 6, untuk metode periodiknya debitnya perlengkapan kantor sebesar 2.500.000,
kreditnya kas 2.500.000. Untuk metode perpetualnya sama ya jurnalnya. Kemudian soal yang keempat. Pada tanggal 9 April 2012 menjual barang dagang kepada PT Cahaya dengan HPP sebesar 6.800.000 seharga 8 juta secara kredit. Untuk metode periodik, pencatatannya seperti ini. Debitnya piutang usaha 8 juta, kreditnya penjualan 8 juta, kemudian metode perpetualnya sama. Hanya saja kita tambah dengan satu jurnal lagi, yaitu debit, harga pokok penjualan 6.800.000, kreditnya persediaan barang dagang 6.800.000. Oke, soal selanjutnya yaitu pada tanggal 18 April menjual 1 unit kendaraan yang dimiliki perusahaan seharga 75 juta secara tunai. Jurnalnya yaitu tanggal 18. Untuk metode periodik dan metode perpetual sama ya. Pada transaksi ini yaitu debit kas, kreditnya kendaraan sebesar 75 juta. Oke, soal selanjutnya yaitu pada tanggal 18 April, menjual 1 unit kendaraan yang dimiliki perusahaan seharga 75 juta secara tunai. Jurnalnya yaitu tanggal 18. Untuk metode periodik dan metode perpetual sama ya. Pada transaksi ini yaitu debit kas, kreditnya kendaraan sebesar 75 juta. Selanjutnya, tanggal 22 April, membayar biaya bunga sebesar Rp1.500.000. Jurnalnya yaitu debit biaya atau beban bunga sebesar Rp1.500.000, sisi kreditnya kas Rp1.500.000. Untuk metode perpetualnya sama ya. Lanjut transaksi yang terakhir, tanggal 24 April, membayar gaji pegawai sebesar Rp2.700.000. Transaksi ini untuk jurnal, metode periodik, dan perpetual sama, yaitu debit biayanya atau beban gaji pegawai. Sebelah kreditnya, kas sebesar Rp2.700.000. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.